Jangan kemari. Kembali bersama kami. Kembali bersama kami. Jangan bergerak, ku bilang aku tidak akan kembali. Kamu baik-baik saja. Gu Tingfeng, Marsekal Muda Bifan. Sangat tampak. Aku akan membiarkanmu lari. Putri Lunshuo, apakah ada sesuatu yang belum kulakukan dengan cukup baik, sehingga kau benar-benar lari dari pernikahan? Ternyata Jen Nangxi. Tuan Muda Xiao, pernikahan itu soal persetujuan bersama. Aku tidak mau menikahimu. Sesederhana itu. Aku sudah mengejarmu begitu keras begitu lama. Dengan segenap hatiku, dikenal di seluruh kota. Pernikahan kita diatur oleh orang tua kita, melalui perkataan Mak Komblan. Bagaimana bisa kau bilang tidak akan menikah begitu saja? Bahkan jika kau tidak peduli dengan reputasi keluarga Xiao kita, apakah kau bahkan tidak peduli dengan martabat kediaman Pangeran De? Lagi. Ini bukan lagi zaman kata-kata Mak Komblan. Sekarang kita menganjurkan kebebasan menikah. Aku sudah punya seseorang yang kusukai. Bahkan jika aku hanya menarik seseorang dari jalanan atau mencari anjing, aku tetap tidak akan menikahimu. Menyerah saja. Lalu siapa yang akan kau nikahi? Aku ingin lihat siapa yang berani. Tampa, maukah kau menikahiku? Nah, jangan bodoh. Jika kau menyinggung keluarga Xiao kita, di seluruh kota Beifen, kau tidak akan bisa bergerak seinci pun. Karena kita akan menikah. Kalau begitu, tidak ada waktu yang lebih baik dari sekarang. Begitu banyak orang menyaksikan. Kalau begitu, mari kita lakukan. Di sini sekarang. Xiao Junsheng, apakah kamu melihat itu? Aku sekarang wanita bersuami. Jangan ganggu aku lagi di masa depan. Kau lebih memilih mencari pria liar di jalanan daripada menikahiku. Kau masih berpikir kau adalah nona yang maha kuasa dari kediaman Pangeran De. Memanggilmu putri itu sudah memberimu muka. Ada apa? Apakah kau meremehkan keluarga Xiao kita? Bahkan jika itu bukan kediaman Pangeran D, pernikahan itu soal persetujuan bersama. Aku hanya tidak mau menikahimu. Jadi kenapa? Anak itu, aku sarankan kau lepaskan cakar anjingmu sekarang juga. Saat ini kota Beifen adalah wilayah Marsekal Muda gue. Hari ini juga hari baik bagi Marsekal Muda untuk mengambil alih kota Beifen. Keluarga Xiao kita punya hubungan dekat dengan Marsekal Muda gue. Jika kau terus keras kepala, aku jamin akhirmu akan lebih buruk dari anjing. Keluarga Xiao apa? Aku bahkan belum pernah mendengar tentang mereka. Dia sekarang wanita Gu Tingfeng. Bukan seseorang yang sia-sia sepertimu bisa sentuh. Kau bahkan tidak pantas menyandang nama keluarga gue. Kau Gu Tingfen, Marsekal Muda nomor 1 Republik Tiongkok. Katanya dia pembunuh berdarah dingin, tapi dia benar-benar tampak. Sepertinya nenek buyut dulu, dan dia adalah kekasih masa kecil. Pada akhirnya, hidup nenek buyut begitu sengsara. Mungkinkah itu perbuatannya? Jika kau Gu Tingfen, maka aku ayahnya Gu Tingfen. Nah, Ajudan ya, ajudan terpercaya Marsekal Muda. jongkok, jongkok, jongkok. Marsekal Muda. Aku salah. Kumohon demi keluarga Xiao kita. Ampuni aku kumohon. Keluarga Xiao. Apa mereka? Keluar. Nyonya. Ayo pulang juga. Pulang ke rumah apanya? Kau bahkan lebih menakutkan dari Tuan Muda Xiao. Cepat pulang. Jadilah putriku yang baik, itu baru benar. Marsekal Muda. Apakah kau benar-benar akan menikahi wanita ini? Dia adalah Putri Lunshuo. Kalau begitu haruskah bawahan pergi dan membawanya kembali? Ayo pergi ke kediaman Pangeran D. Ya.
halaman depan kediaman Pangeran D. Anak tidak tahu terima kasih. Kau ingin membunuh seluruh keluarga kita. Pangeran D, Pangeran Bevan. Ayah, tahukah kau bahwa Xiao Junsheng dia adalah? Diam. Apakah kau tahu bahwa Tuan Muda Xiao, status seperti apa yang dia miliki? Seseorang yang tidak bisa kita singgung. Kau anak tidak tahu terima kasih. Kau benar-benar berani lari dari pernikahan. Orang macam apa kau ini? Kau keluar dari kediaman Pangeran D sekarang. Pergi cari Tuan Muda Xiao, memaafkanmu. Pantas saja nenek buyut begitu sengsara. Itu semua disebabkan oleh pangeran pengecut ini. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Aku sudah menikah. Kau. Berhenti. Marsekal muda gue. Kenapa kau di sini? Itu dia. Sang pangeran sedang mengajari putrinya. Seharusnya aku tidak ikut campur. Tapi pangeran, Anda harus jelas. Sekarang, ini bukan lagi dunia keluarga kerajaanmu. Dia sekarang istri Marsekal muda gue dari kediamanku. Pangeran, beri aku sedikit muka. Ya, Bagaimana? Sakit? Sepertinya tidak semenakutkan rumornya. Malah cukup lembut. Lupakan saja, mari urus ayah murahan ini dulu. Benar, orang yang kunikahi adalah Gu Tingfeng. Kamar tidur Jin Nangxi. 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 Jin Nangxi. Apa kamu tahu siapa aku? Gu Tingfeng. Jin Nangxi. Sejak kecil, kamu selalu yang memprovokasiku dulu. Kuharap kamu tidak menyesal saat bangun. Urusanmu. Ini. Gu Tingfeng, dasar nakal. Dasar nakal. Apa kamu mau memikirkan? Siapa yang memulai duluan tadi malam? Kamu ingat sekarang? Aku akan bertanggung jawab padamu. Katakan padaku. Bagaimana kamu akan bertanggung jawab pada Marsekal muda ini? Kau sudah berjanji menikahiku. Kalau begitu kita sekarang pacaran. Aku hanya menjalankan hakku. Omong kosong macam apa itu? Apa yang kau lakukan? Aku juga sedang menggunakan hak-hak yang seharusnya kumiliki. Orang ini benar-benar tampak. Menyelamatkanku lagi. Kupikir dulu, pasti ada kesalahpahaman antara dia dan nenek buyut. Sekarang kupikir-pikir, menikahinya bukanlah kesepakatan yang buruk. And narrated by M Media. Nyonya, masih mau menggunakan hakmu? Cepat bangun. Di depan gerbang kediaman Pangeran D.
Xiao Jingjun, nona muda keluarga Xiao. Nona muda ini. Tolong jangan mencuri tunangan orang lain. Siapa tunanganmu? Itu pengurus rumah tangga kami, Pak Tua Wang, atau pelayan show air. Jin Nangsi. Jangan cari masalah. Astaga, aku, orang modern, bahkan tidak bisa menang berdebat denganmu. Baiklah, kau mau harga diri. Ini, semuanya milikmu. Cukup tebal muka. Untuk datang ke rumah orang lain, mencari tunanganmu. Kamu sebenarnya melindunginya. Xiao Jingji, aku tidak pernah punya tunangan. Dah. Jangan bicara omong kosong. Jangan biarkan istriku mengalami kesalahpahaman apapun. Kamu, Ayo pergi. apa yang aku, Xiao Jingjin, incar? Aku tidak pernah gagal mendapatkannya. Gu Tingfeng. Jadi, kau ingin membalas dendam pada ayahku. Itu sebabnya kau bilang ingin menikahiku. Nangsi, kau harus percaya padaku. Aku bersamamu. Hanya karena aku menyukaimu. Tidak ada yang lain. Nyonya, apa kau ingat malam saat kita bersama? Apa yang kau bicarakan? Apa yang kau pikirkan? Yang kumaksud adalah, malam itu seseorang menaruh sesuatu di gelas anggurku. Dibius. Siapa? Yang ingin naik keranjangku demi keuntungan. Kalau begitu, itu mereka. Nyonya kedua. Nyonya kedua. Tua, apakah Anda memanggil Xiao Oling dan saya ke sini? Karena ada sesuatu yang Anda butuhkan. Ayah, apakah rumor di luar itu benar? Marsekal muda, apakah Anda marah? Akan menceraikan saudari Nangsi? Tuan, menurut pendapat saya, mengapa tidak biarkan Xiao Oling menjadi selir Marsekal muda? Dengan begitu, Marsekal muda tidak akan kesal. Omong kosong apa yang kau katakan? Nangsi adalah putri Saku, dan juga putri Lun Shuo yang dianugerahkan oleh kekaisaran. Siapa yang berani menceraikannya? Marsekal muda, ayah salah tentang apa yang terjadi saat itu. Xiao Oling bersedia menjadi selir. Marsekal muda, jangan marah. Keluar. Xiao Oling, putri Lun Shuo. Xiao Oling melakukan ini demi kebaikan keluarga. Cukup. Apa kau benar-benar berpikir kami tidak bisa melihat trik kecilmu ini? Anggur malam itu. Apakah kau yang melakukan sesuatu padanya? Omong kosong apa yang kamu katakan? Kami tidak melakukannya. Kami tidak melakukan apa-apa. Pelayan yang memberikan obat sudah mengaku. Apa kau mau aku memanggil pemilik apotek ke sini untuk mengonfrontasimu? Tuan, kami tidak melakukan apa-apa. Anda harus memberi kami. Keluar. Bagaimana aku bisa begitu dibutakan oleh keserakahan untuk menikahi ular berbisa sepertimu? Mulai hari ini dan seterusnya, Nyonya kedua Jin Ling Er diusir dari istana, dihapus dari silsilah keluarga. Tidak, Tuan, mohon ampuni kami, Marsekal muda. Kalian benar-benar berani. Berani berkomplot melawanku. Baiklah. Kalian sangat ingin masuk ke rumah Marsekal muda. Kalau begitu, bawa mereka ke kamp militer untuk memberi hadiah pada prajuritku. Tidak, Marsekal muda. Dia masih sangat muda. Mohon ampuni dia. Jangan masukkan dia ke militer. Mohon. Dia masih sangat muda. Marsekal muda. Cukup. Usir saja mereka dari istana. Seseorang. Bawa mereka pergi. Tuan, Marsekal muda. Kami salah. Ampuni kami. Ampuni kami, Marsekal muda. Kamar tidur Jin Nangsi. Tingfang, itu. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ada apa? Kenapa kau gagap? Hanya saja. Sebenarnya aku tahu dari ayahku bahwa orang tuamu saat itu
Marsekal muda. Ingat untuk mengetuk lain kali. Ya, orang yang menyebarkan berita itu sudah ditemukan. Itu Nona Xiao. Pagi beritahu Komandan Xiao. Ya, Tunggu. Ting Feng, sebenarnya yang ingin kukatakan padamu adalah, aku tahu dari ayahku bahwa orang yang membunuh orang tuamu saat itu adalah Komandan Xiao. Jadi kau harus menjaga jarak darinya. Tidak mungkin. Komandan Xiao memperlakukanku seperti putranya sendiri. Bagaimana mungkin dia? Bagaimanapun aku sudah memberitahumu. Percaya atau tidak itu terserah padamu. Nangxi. Bukan berarti aku tidak percaya padamu. Beri aku waktu. Biarkan aku menyelidiki. Baiklah. Nangxi, meskipun aku percaya padamu, tapi Komandan Xiao, dia berada di posisi tinggi dengan kekuasaan besar. Aku juga butuh waktu untuk merencanakan. Jangan marah. Aku tidak marah. Aku hanya berpikir. Dulu aku berpikir bahwa Xiao Jinji, si otak cinta kecil itu, tidak punya apa-apa di otaknya. Tidak bisa melakukan apa-apa. Aku tidak menyangka. Kau harus lebih memperhatikan orang-orang di sekitarmu di masa depan. Apa kau khawatir? Aku. Aku juga ingin melindungimu. Toko pakaian Ming Yao. Mencari puara laba toko. Musuh Gu Ting Feng terlalu kaya. Balas dendam pasti butuh uang. Apa yang bisa kulakukan adalah membangun kerajaan bisnis untuknya. Halo, tua. kau di sini. Aku The hanya film was ingin bertanya, translated and apakah Anda narrated mengalihkan by toko M ini? Media. Ya. Toko ini dijual. Putri Lun Xiu yang terhormat. Ternyata bergaul dengan orang seperti ini, pedagang mata duita. Aku mau toko ini, tolong bantu aku dengan prosedurnya. Baik. Maaf Nona, toko ini milikku sekarang. Apakah Anda datang untuk membeli sesuatu? Silakan masuk. Aku hanya ingin lihat apa yang bisa kamu hasilkan. Penjaga toko, Datang. aku hanya ingin bertanya padamu. Jika kamu masih mau terus bekerja di toko ini, mengapa tidak menjadi manajerku? Aku akan rutin mengirimkan bahan bunga di masa depan. Di masa depan toko kita, hanya akan membuat desain khusus. Baik. Terima kasih. Tanpa kai, aku ingin lihat kamu membuat pakaian dengan apa. Kamar tidur Jin Nangxi. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau begitu takut? Kamu membuatku takut setengah mati. Akhir-akhir ini kau pulang sangat larut setiap hari. Apa terjadi sesuatu? Tidak. Aku hanya pergi keluar untuk bermain. Pergi bermain. Aku dengar. Sebuah hipinsuan baru telah dibuka di jalan itu. Pemiliknya cerdas dan cantik. Nyonya, kau pergi ke hipinsuan untuk bersenang-senang, kah? Orang-orang di era ini tidak suka wanita menunjukkan wajah mereka di depan umum. Gu Tingfing tidak akan memukulku kah? Sudahlah, jika dia memukulku, aku akan menangis. Benar. Ini aku jadi kenapa? Gigit aku. Nyonya, apa kau takut aku tidak mampu membiayaimu? Aku hanya ingin. The film was Membantumu. translated and narrated by M Media. Aku tidak akan menghentikanmu melakukan apapun. Aku masih punya 3 jalan di tanganku. Aku bisa mengalihkan semua toko itu padamu. Mulai sekarang. Apapun yang kau lakukan, tolong jangan sembunyikan dariku. Baiklah. Dia benar-benar tampak berbeda dari yang lain. Kurasa aku semakin menyukaimu. Ting Feng. Gawat, Putri. Pangeran sudah ditangkap. Ada apa? Sekelompok besar orang datang di luar, mengatakan bahwa pangeran menjual opium. Mereka membawanya pergi. Bagaimana bisa begini? Ting Feng, ayah bukan orang seperti itu. Dia pasti dijebak. Serahkan padaku, Nangxi. Aku pasti akan mencari tahu kebenarannya.
Shao Junxiang, Kau sudah datang. Shao Junxiang, apakah kamu bosan hidup? Jinangxi. Aku menasihatimu. Patuhlah. Dan ambil properti dari kediaman pangeran di milikmu. Dan jadilah selirku. Dan aku bisa menyelamatkan ayahmu. Mimpi saja. Tuan Muda Shao, apa kau menindas kediaman pangeran di seolah tidak ada siapa-siapa? Gu Tingfen, untuk apa kau berpura-pura? Siapa yang tidak tahu bahwa Komandan Xiao sekarang mendukung Gu Tingli? Aku ingin tahu berapa lama kau, Marsekal muda ini, bisa tetap menjadi sorotan. Berhenti bicara omong kosong. Selama aku menjadi Marsekal muda sehari saja, aku tidak akan pernah membiarkanmu menindas Nangxi. Keluar. Kalau begitu kau mungkin akan menyesalinya. 3, 2, Tunggu. Tunggu dan lihat saja. bagaimana? Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Komandan Xiao, kenapa Anda mendukung Gu Tingli? Siapa Gu Tingli? Dia agak seperti sepupuku. Namun, aku sudah mengurusnya. Meskipun satu orang kepercayaan melarikan diri, itu bukan masalah besar. Aku sudah mengetahui. Orang yang menjebak orang tuaku waktu itu benar-benar Xiao Feng. Tapi, aku meninggalkan terlalu banyak celah. Dia sudah mulai waspada padaku. Tidak apa-apa, pelan-pelan saja. Aku akan selalu bersamamu. Nangxi, Ting Feng, kenapa kamu kembali secepat ini? Ayahku sudah diselamatkan. jangan khawatir. The film was Bukti mereka terlalu translated palsu. and narrated Setelah aku by membongkar M mereka, Media. mereka melepaskan Pangeran. Dia sudah kembali ke kediaman untuk beristirahat. Tapi Yipin Zua, kau tidak bisa membukanya lagi. Mereka bekerja sama untuk menghadapi Yipin Zua. Terlalu berbahaya untuk terus seperti ini. Hanya Yipin Zuan belaka. Aku tidak mau. Biarkan saja mereka ambil. Kamu bilang terakhir kali tentang memberiku toko-toko di 3 jalan itu. Aku akan menerimanya. Aku pasti akan membuat mereka menyesali apa yang mereka lakukan hari ini. Halo, aku mencari Xiao Cui. Tolong bantu berikan ini padanya. Baiklah, silakan tunggu sebentar. Hanya dengan mengembangkan kekuatanku sendiri, aku bisa membantu Gu Tingfen mengalahkan Xiao Feng. Kuharap Xiao Tui bisa membantuku. Baiklah, silakan ikut denganku. Nona silakan tunggu di sini sebentar. Nona, Anda mencari saya. Manli, kamu pasti Xiao Cui. Terima kasih Nona karena telah menyelamatkan hidup saya waktu itu. Jika bukan karena Anda, Nona, saya mungkin tidak akan berada di tempat saya sekarang. Xiao Cui, tidak, Manli. Sebenarnya alasan aku di sini hari ini adalah untuk meminta bantuanmu. Tolong katakan pada saya, Nona, jika Manli bisa membantu, saya tidak akan menolaknya. Aku ingin memintamu membantuku mendekati Shao Junxiang dan mengumpulkan bukti kolusinya dengan Xiao Feng. Baiklah. Kamu setuju? Apa kamu tidak takut merusak hidupmu? Saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda, Nona. Shao Junxiang saat itu menginginkan kecantikan saudara perempuan saya, secara paksa membawanya pulang sebagai selir. Tidak disangka, dia menyiksa saudara perempuan saya sampai mati dalam waktu kurang dari 2 bulan. Pria tercela ini, dia takut orang tua saya akan menuntutnya. Dia malah membunuh seluruh keluarga saya. Jika ayah saya tidak mempertaruhkan nyawanya untuk mengeluarkan saya sudah lama meninggal. Maaf, Manli. Aku tidak tahu tentang ini. Jika kamu tidak mau melakukannya, katakan padaku. Aku tidak akan memaksamu. Harapan terbesar saya dalam hidup ini adalah melihat Shao Junxiang kehilangan segalanya. Terima kasih. Mulai hari ini, kita adalah saudara. Jangan khawatir, aku pasti akan melindungimu. Sangat misterius. Perbuatan buruk apa lagi yang kau lakukan? Aku sudah membantumu besar kali ini. Kamu harus berterima kasih padaku dengan layak. Kabar baik apa? Ceritakan padaku. Pastikan saja kamu optimis tentang itu.
Nona Manli, mengapa kau begitu terburu-buru memanggilku ke sini? Tapi kau sudah setuju untuk menjadi selir ketigaku. Tuan Muda Zhao mengagumi Manli. Itu tentu saja keberuntungan Manli. Bagaimana mungkin Manli menolak? Sebenarnya, Manli sudah lama jatuh cinta pada Tuan Muda. Tapi, saya berasal dari tertinggi. Saya khawatir saya tidak pantas untuk Tuan Muda Zhao. Selama kau setuju, aku tentu saja akan menebusmu. Kalau begitu Manli akan berterima The kasih, film was Tuan Muda. translated and narrated by M Tapi Media. saya punya satu permintaan kecil. Manli, jika kau menginginkan bintang, aku tidak akan pernah memberimu bola. Kondisi apa? Aku berjanji apapun padamu. Apakah ini yang kau sebut membantu? Bagaimana jika kukatakan padamu bahwa Manli adalah orangku? Nancy, sebenarnya kau tidak perlu repot-repot begitu. Aku bisa melindungimu dengan baik. Aku bukan lagi putri Elwin SHO yang bodoh, naif seperti dulu. Aku bisa melindungimu sekarang. Nona, Anda harus minum lebih sedikit. Komandan akan memarahi Anda lagi jika dia tahu. Urus urusanmu sendiri. Diam. Guting Feng sudah menolakku 20 kali. Itu semua salah jalan Jin Nangsi itu. Sayang, pergi ke kamar dan tunggu aku dulu. Pergi, bukankah kamu punya tempat lain? Nona muda ini, aku baru saja mendengar kau menyebut Jin Nangsi. Aku ingin tahu siapa kau. Jangan sebut dia padaku. Dia mencuri priaku. Lalu, bagaimana jika aku berkata, aku bisa membantumu mendapatkan kembali marsekal muda gue? Kamu punya cara. Apa yang sudah terjadi biarlah terjadi. Kau masih berpikir marsekal muda gue seharusnya tidak menikahimu. Bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan hatinya, aku akan mendapatkan orangnya. Keluar, turun sini, turun sini. Wei Manlei, kau bosan hidup, berani menendangku. Lihat siapa aku. Aku akan memberitahu ayahku. Aku akan memberitahu ayahku. Aku akan membunuhmu. Hentikan, hentikan. Aku akan membunuhmu. Berhenti berteriak. Kau takut orang lain tidak tahu tentang kita. Keluar. Siapa kamu? Kenapa aku harus mengalami hal seperti ini denganmu? Namaku Xiao Junsheng, tuan muda keluarga Xiao. Kita mengobrol menyenangkan kemari. Mungkin kita minum terlalu banyak, jadi begitu. Aku tidak peduli siapa kamu. Aku memberitahumu. Masalah ini, jika kamu biarkan orang lain tahu, aku akan membunuhmu. Gadis kecil ini tahu bahwa aku adalah tuan muda keluarga Xiao, dan berkata dia akan menyuruh ayahnya membunuhku, dan berkata Jin Nangsi mencuri tunangannya. Mungkinkah dia putri komanda? Nona Xiao, jangan khawatir. Aku pasti akan merahasiakan masalah ini. Keluar. Keluar, keluar. Keluar dan pakai baju. Keluar. Lepaskan aku. Gu Tingfen, kau antek. Lepaskan tuan muda ini, atau jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan padamu. Zhao Junsheng, katakan sesuatu yang berguna. Aku akan meninggalkanmu mayat yang utuh. Gu Tingfen,
Kau hanya ingin tahu bagaimana kau berakhir di ranjang Xiao Jinjin hari itu kah? Aku tidak akan memberitahumu. Jika aku tidak bisa memilikinya, kau juga tidak bisa memilikinya. Xiao Junsheng, Manli. Aku tidak menyangka kau akan muncul di sisiku saat ini. Ternyata kau. Xiao Junsheng. Adikku adalah Xiao Hua. Dan aku adalah anak yang melarikan diri saat itu. Aku akhirnya membalaskan dendam seluruh keluargaku. Sekarang setelah balas dendam besar terbalaskah? Biar aku mengantarmu keluar kota. Marsekal muda, perlakukan Nangsi dengan baik. Dia adalah yang terbaik. Manli. Manli. Manli, kenapa Manli? Nangsi, kau akan selalu menjadi sahabat terbaikku. Manli, kenapa kau begitu bodoh? Maafkan aku ini semua karena aku. Ini semua salahku. Jika bukan karena aku, Manli tidak akan mati. Dia akan tetap menjadi Bai Manli yang tiada tara itu. Ini semua karena aku. Nangsi. Setiap orang punya takdirnya sendiri. Kamu tidak bisa membuat pilihan untuknya. Mungkin baginya ini adalah hasil terbaik. Ting Feng. Aku benar-benar lelah ketika semuanya sudah beres. Mari kita cari tempat dengan pemandangan indah. Dan ajak ayah dan Manli bersama kita untuk pergi dari sini. Apakah itu baik-baik saja? 1 bulan kemudian. Selamat datang semuanya. Ini adalah anggur tua kesayanganku. Silakan semuanya, jangan sungkan. Ada yang ingin kukatakan. Xiao Jinji, tutup mulutmu. Gu Ting Feng, kamu berjanji The di film sini was kau berpura-pura translated lagi and untuk memberiku narrated dan by ayahku M. penjelasan. Media. Tapi hari ini, kamu sepertinya tidak berencana memenuhinya. Kalau begitu jangan salahkan aku. Aku hamil anakmu. Apa? Kau tahu apa yang kau katakan? Bisakah masalah seperti itu dianggap main-main? Aku bicara jujur ayah. Gu Ting Feng, aku tahu. Kamu punya Nangsi di hatimu. Tapi aku mengandung darah dagingmu. Kamu tidak bisa mengabaikan masa depan kami ibu dan anak. Xiao Jinjin, apa kamu belum cukup membuat masalah? Kamu bisa mengarang kebohongan seperti itu. Aku tidak berbohong. Kamu tidak percaya padaku. Kamu bisa panggil dokter untuk memeriksa. Nadi Nona Xiao menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Sekitar sebulan. Gu Ting Feng, apakah ini penjelasanmu? Bagaimana kau ingin aku keluarga Xiao menyelamatkan muka? Hari ini, kau harus segera melamar keluarga Xiao. Terlebih lagi, keluarga Jin Nangxi harus meninggalkan Beifeng. Komandan, jangan paksa aku. Anak ini sama sekali bukan anakku. Buktinya tak terbantahkan, tak perlu berkelit. Kamu, Mengenai masalah hari ini, kau harus memberiku jawaban yang memuaskan. Jika tidak, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. aku pikir. Ting Feng, ini wilayah Xiao Feng. Jangan memprovokasinya. Gu Ting Feng, beraninya kau menghina keluarga Xiaoku seperti ini. Putriku, sekarang hamil anakmu. Apa yang ingin kau lakukan? Apakah kau ingin melawanku? Komandan Xiao, tolong beri aku waktu 3 hari. Aku pasti akan memberimu. Beri Nona Xiao penjelasan yang memuaskan. Ayah. Ayah. Aku mencintainya, aku sungguh mencintainya. Baiklah.
Aku beri kau waktu 3 hari. Setelah waktunya habis, jika kau tidak bisa memberiku penjelasan yang memuaskan, maka kau Jin Nangxi dan semua orang di kediaman Pangeran D harus keluar dari Beifeng. Baik. Aku setuju. Kediaman Pangeran D. Hanya dengan menemukan Xiao Feng yang mengantarkan surat padaku waktu itu, apakah ada kesempatan untuk membuktikan Ting Feng tidak bersalah dan mengungkap kebohongan Xiao Jinji? Nangxi, masalah ini bukan hal kecil. Keluarga Xiao memiliki pengaruh besar di Beifeng. Terlebih lagi, mereka juga menyadari bahwa Ting Feng sedang menyelidiki masa lalu. Oleh karena itu, kau harus bertindak hati-hati. Baiklah, aku akan diam-diam meninggalkan kota untuk menyelidiki. Dan pada saat yang sama memperkuat kewaspadaan untuk berjaga-jaga jika keluarga Xiao menjadi putus asa. Ting Feng, jangan khawatir. Aku sudah menyuruh seseorang menggali terowongan rahasia. Begitu sesuatu terjadi, ayah dan aku akan melarikan diri melalui terowongan rahasia. Jadi, lanjutkan dengan tenang. Kami berdua akan menunggumu pulang dengan selamat. Tiga hari kemudian, di kediaman Pangeran D. Ayah, Ting Feng belum kembali. Xiao Feng mungkin tidak akan mentoleransi kita lagi. Ini yang kuhabiskan banyak uang untuk meminta orang untuk mencari koneksi untuk membeli. Kita harus segera melakukan serangan balik. Kalau tidak, seluruh keluarga mungkin tidak akan luput dari bencana ini. Nangxi, aku mengerti apa yang kau pikirkan. Tapi, kekuatan Xiao Fei sangat besar. Bagaimana kita bisa melawannya? Ayah, kita tidak bisa hanya duduk diam menunggu kematian. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Mencairkan semua aset dalam keluarga. Dan 3 jalan yang Ting Feng berikan padaku sebelumnya. Semua aset yang tersedia, The film was keluarkan semuanya. translated and Untuk membeli narrated by perbekalan Ed militer Video. untuk Ting Feng. Kalau begitu, mungkin masih ada secercah harapan. Nangxi, melakukan itu berarti kita tidak akan punya apa-apa. Uang hanyalah benda luar. Selama keluarga kita baik-baik saja, semuanya bisa dimulai dari awal. Aku percaya pada Ting Feng. Dia pasti akan kembali. Ayah, kau akan mendukungku. Putri, apakah kau benar-benar akan menjual semuanya? Ini semua tabungan pangeran selama bertahun-tahun. Mengingat situasi saat ini, kita tidak punya pilihan lain. Kuharap uang ini bisa membantu Ting Feng. Ini juga kesempatan terakhir kita untuk melawan. Ayah, 3 hari sudah berlalu. Ting Feng juga menghentikan Xiao Feng untuk kita mendapat 1 hari. Dia juga mengatakan dalam surat rahasia, Xiao Feng sebenarnya ingin menyerangmu. Kita harus cepat memikirkan tindakan balasan. Nangxi, ayah yang membebanimu. Ayah, apa yang kau bicarakan? Kita adalah keluarga. Sudah sepantasnya kita berbagi suka dan duka. Nyonya, pasukan Xiao Feng diam-diam berkumpul di luar kota. Sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Apakah Ting Feng baik-baik saja? Marsekal muda memintaku memberitahumu. Segera pergi melalui jalan rahasia. Aku mengerti. Katakan padanya, kami akan menunggunya kembali dengan selamat di sini. Ya, Ayah, ayo cepat pergi. cepat pergi. Ayah, Pergi. ayah. Pergi. Ayah tidak akan membebanimu lagi. Kediaman jendera besar. Kau orang tua. Begini caramu menjamu tamu. Pangeran D. Kau sulit diundang ya? Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Tidak bisa hanya mengandalkan Nangxi dan Ting Feng. Jika aku bisa melarikan diri, aku tidak akan membiarkan anak-anak dalam masalah. Pangeran, kurasa kau tahu betul mengapa aku mengundangmu ke sini hari ini. Ada sesuatu yang harus kuingatkan padamu. Banyak rahasia
Kau harus selamanya menguburnya di hatimu. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan, Pangeran. Apakah kau pikir seseorang akan datang menyelamatkanmu hari ini? Beberapa hal sudah ditakdirkan, takkan pernah menjadi milikmu. Xiaofeng, hal-hal yang kau inginkan juga takkan pernah menjadi milikmu. Pangeran De, The film was jika kau bisa bertahan translated sampai and akhir, narrated aku akan by benar-benar M. melihatmu dengan pandangan baru. Kita sudah berteman baik selama bertahun-tahun. Izinkan aku menawarimu minum. Silakan. Pangeran, anggur ini benar-benar lezat. Jika sesuatu yang seharusnya tidak ditambahkan, itu akan terasa kurang murni. Pangeran, bukankah seharusnya kau memberi penjelasan pada jenderal ini? Xiaofeng, apa maksudmu? Kau pikir kau masih semacam pangeran? Orang tua, kau berani meracuniku. Hari ini aku akan mengambil nyawamu. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku meracunimu? Orang tua, saat kita minum tadi, kau mengambil cangkir anggur di depanku dan memberikannya padamu untuk diminum, dan menyimpan cangkir anggur di depanmu untuk aku minum. Bukankah itu cukup menjelaskan segalanya? Xiaofeng, kau pencuri tua. Kau sudah merencanakan untuk menjebakku seperti ini. Siapa yang akan percaya padamu? Semua orang di sini adalah saksi. Sebarkan beritanya. Katakan saja, Pangeran De berusaha meracuni Jenderal The Agung ini film was dan sudah translated dibawa ke and pengadilan. narrated by M. Pangeran. Media. Kumohon. Kau punya ambisi serigala. Kau tidak akan mati dengan baik. Kau punya ambisi serigala. Siapa kau? Apa yang kau inginkah? Putri, berhentilah berpura-pura. Komandan Xiao sudah mengantisipasi gerakanmu dan secara khusus mengutus kami untuk menyambutmu. Pergi. Bagaimana? Apa kamu baik-baik saja? Ayo pergi. Ting Feng. Tapi ayah masih di dalam. Nangxi, kamu lelah. Pergi dan istirahatlah. Serahkan sisanya padaku. Tidak, aku ingin menyelamatkan ayah. Nangxi, dengarkan aku. Aku tahu kamu sangat khawatir tentang Pangeran, tapi bertindak impulsif sekarang hanya akan membuat segalanya lebih berbahaya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku tidak bisa hanya melihat ayah tetap di dalam. Tidak peduli apa yang dia katakan. Aku tahu segalanya. Tapi sekarang, bukan waktu terbaik untuk menyelamatkan orang. Serahkan padaku. Aku pasti akan menemukan waktu terbaik untuk menyelamatkan Pangeran. Baiklah. Ting Feng. Aku takut ayah tidak akan bisa menunggu sampai saat itu. Maaf. Aku permisi dulu. Ayah. Ayah. Nangxi, kenapa kau di sini? Maafkan aku, ayah. Kau sudah menderita. Kau baik-baik saja. Nah,
Kau harus cepat pergi. Xiao Feng ambisius dan kejam. Jika dia tahu kau di sini, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Tidak apa-apa. Ayah, aku hanya ingin bertanya padamu. Xiao Feng, apakah itu untuk segel Jiao Kekaisaran? Ya, Aku mengerti. Ayah, mohon bersabar di sini sebentar. Tunggu aku kembali. Jangan khawatir. Tidak peduli apapun, aku akan melindungi kau dan Ting Feng dengan selamat. anakku sayang. Kau harus hati-hati. Ingat, kau adalah putri dari kediaman Pangeran De. Jangan pernah menyerah dengan mudah. Aku mengerti. Kediaman Jenderal Besar. Komandan Xiao, aku sudah membawa. Apa yang kau inginkah? Bisakah kau bebaskan ayahku sekarang? Kau cukup pintar. Tapi, apakah kau tahu apa yang diinginkan komandan ini? Komandan Xiao adalah pahlawan satu generasi. Tentu saja dia tidak akan melakukan bisnis yang merugikan. Tapi aku di Jinangxi bukanlah seseorang yang bisa dimanipulasi. Jika sesuatu terjadi pada ayahku, aku jamin apa yang kau inginkah akan sepenuhnya lenyap dari dunia ini. Impianmu menjadi kaisar juga akan sirna. Bagus. Bawa Pangeran D ke sini. Siap, tua. Sekarang, kau seharusnya menyerahkan segel giok. Kak, Segel giok ada di sini. Kuharap Komandan Xiao bisa menepati janjinya. lapor, Komanda. Marsekal Muda Gu telah memimpin pasukan mengepung kediaman Xiao, mengklaim menyelamatkan Pangeran D dan Putri. Gu Tingfen. Aku tahu kau akan datang. Apa kamu baik-baik saja? Gu Tingfen. Beraninya kau datang ke kediaman Xiao untuk membuat masalah. Kakak Ting Fing, apakah kamu benar-benar rela sejauh ini? Demi jalan ini, Jaga ucapanmu. Gu Tingfen. Kau pikir, dengan kekuatan kecilmu, kau bisa menyelamatkan mereka? Kau bermimpi. Komandan Xiao, kami juga tidak datang tanpa persiapan. Aku bisa memberimu apa yang kau inginkan, asalkan kau bebaskan ayahku. Dan biarkan kami pergi. Bagus. Nancy, aku bisa membawamu pergi. Kamu tidak perlu melakukan ini. Biarkan mereka pergi. Biarkan dia pergi. Setelah mengambil stempel Gio, Xiao Feng telah hilang sejak saat itu. Kakak Ting Fing, kenapa kamu sendirian? Terlihat murung di sini. Kamu berani datang ke sini? Setengah bulan sudah berlalu. Kamu masih belum menemukan buktinya. Batas waktu 3 hari. Seharusnya juga sudah dipenuhi. Tidak mungkin aku akan menikahimu. Ayahku sedang mempersiapkan penobatan. Jika kamu bersedia menikahiku, dia bisa melupakan yang sudah-sudah. Dan dia juga bisa membantumu untuk mengukuhkan posisimu sebagai komandan muda. Penobatan ya? Apa kamu pikir aku, Gu Tingfang, adalah seseorang yang akan mengkhianati prinsipku demi kekuasaan? Gu Tingfing, jangan serakah. Apa menurutmu Jin Nangxi benar-benar mencintaimu? Jika dia mencintaimu, akankah dia menyerahkan stempel jok itu? Dia hanya memanfaatkanmu untuk mengukuhkan kediaman Pangeran D. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Karena bersikap kejam. Beri aku waktu untuk mempertimbangkannya. Baiklah, Makan Manli. Manli, kalau saja aku tidak begitu impulsif saat itu, mungkin kau tidak akan menempuh jalan tanpa kembali itu. Dan Ting Feng, aku semakin tidak mengerti dia. Mungkinkah dia benar-benar berubah hati? Aku hanya ingin memenuhi keinginan terakhir Nenek. Mengapa begitu sulit?
Xiaofeng. Jangan takut. Aku hanya datang untuk menemui temanku. Kau juga di sini untuk berziarah. Aku tahu kau takut, aku akan mengejarmu. Jangan khawatir. Aku belum memberitahu siapapun tentang apa yang kau katakan padaku. Xiaofeng. Jika kau bersedia membantuku bersaksi, aku bisa membawamu pergi dari sini dan memulai hidup baru. Xiaofeng, lupakan saja. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menjadi Manli kedua. Nangxi. Ini salahku. Xiao Jingjing datang padaku hari itu. Aku memang tergoda untuk menikahkannya demi melindungimu. Tapi kemudian, aku sadar aku sama sekali tidak bisa melakukannya. Hatiku hanya untukmu. Maafkan aku. Karena membuatmu merasa dirugikan. Jika kamu benar-benar melakukan itu, maka kamu akan kehilangan aku selamanya. Apa yang ingin kulakukan? Bukan menjadi wanita kecil yang dilindungi olehmu. Apa yang kuinginkan adalah maju dan mundur bersamamu. Nangxi. Xiaofeng akan segera naik tahta. Hari-hari santai ini tidak akan bertahan lama. Tidak apa-apa. Aku percaya, kita pasti akan mengalahkannya. Lalu, menjalani hidup bahagia seperti ini setiap hari. Jin Nangxi, apa yang membuatmu berpikir bisa merebut kakak Tingfeng dariku? Marsekal muda. Kau jelas-jelas sudah berjanji untuk mencoba menikahiku. Mundur. Baiklah. Jin Nangxi, aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Ada apa? Apa yang terjadi? Dalam 3 hari, Xiaofeng akan dinobatkan. Pasukanku di luar kota. Dipaksa mundur 2 kilometer olehnya. Aku harus pergi ke sana. Kalau begitu cepat pergi, harap berhati-hati. Aku baik-baik saja, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Gu Tingfeng harus selamat. Ya, Xiaofeng. Aku harus menemukannya. Aku harus melindunginya. Pergi dan bawa gadis itu kembali padaku. Ya. Pergi. Xiaofeng, jangan takut. Aku tahu kamu sedang dalam situasi sulit sekarang. Jangan khawatir. Aku di sini bukan untuk memaksamu bersaksi untukku. Aku hanya ingin melindungi keselamatanmu. Jangan takut. Putri, kau orang yang sangat baik. Sebenarnya, pada perjamuan ulang tahun Komandan Xiao hari itu, Nona Xiao adalah yang diam-diam membubuhi anggur Marsekal muda Gu dengan obat. Tapi Marsekal muda tidak menyentuhnya. Jadi, anaknya hanya bisa milik Xiao Junxian. Jadi begitu. Xiaofeng, terima kasih sudah memberitahuku semua ini. Jangan khawatir, aku akan melindungimu. Jangan takut, Putri. Xiaofeng bersedia bersaksi. Aku hanya berharap Anda, Putri, bisa mengirim seseorang untuk menyelamatkan ibuku yang sakit. Jangan khawatir, aku akan mencari dokter untuk melihat ibumu besok. Jangan takut. Ayo pergi, ayo pergi. Gawat, Marsekal muda. Nona Jin telah ditangkap oleh anak buah Komandan Xiao. Kumpulkan orang-orang. Ayo pergi. Ya. Jin Nangxi, kau akhirnya jatuh ke tanganku. Hari ini aku akan membiarkanmu merasakan seperti apa keputusasaan itu. Xiao Jinji, apa kamu pikir kamu bisa menang dengan cara ini? Gu Tingfeng tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Gu Tingfeng, dia seharusnya sedang mati-matian mencari cara untuk menyelamatkanmu sekarang. Tapi jangan khawatir, dia datang. Kau hanya akan menjadi mayat.
Biarkan dia pergi. Gu Tingfeng, Xiao Jingji. Kamu tidak punya jalan keluar. Biarkan Nancy pergi. Aku bisa memberimu akhir yang terhormat. bermartabat. Martabat apa yang kubutuhkan? Cukup. Berhenti melawan. Apa kamu baik-baik saja? Ayo pergi. Demi anak itu, aku akan mengampuni nyawamu. Pergi. Halaman depan rumah kediaman Pangeran D. The film was Siapa? translated and Ada apa denganmu? narrated by M. Putri, Media. seseorang mencoba membunuh ibuku. Diselamatkan oleh orang yang Anda atur. Aku ingin pergi sekarang. Baiklah, jangan takut. Aku akan segera mencari seseorang untuk mengirimmu pergi. Nancy. Ada apa? Aku baik-baik saja, gadis kecil, tidak terlalu senang mengamuk. Marsekal muda, Xiao Jingjin sama sekali tidak hamil anakmu. Itu anak Xiao Junjie, Anda telah ditipu. Apa yang kau katakan? Ting Feng, Kakak Ting Feng, apa kau datang untuk bertanggung jawab padaku? Xiao Jingji. Anak siapa sebenarnya itu? Kau tahu itu di hatimu. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Ting Feng, tenanglah. Jin Nangxi, apa yang kau pura-purakan? Ayahku akan naik tahta besok. Saat itu, kakak Ting Feng, meskipun kau tidak mau menikahiku, kau harus menikahiku. Xiao Jingji. Toy apa yang kau tabur? Xiao Jinji. Xiao Jinji, ada apa? Xiao Jinji. Siapa yang melakukannya? Siapa yang membunuhnya? Itu marsekal muda gue, Gu Tingfeng. Aku akan membunuhnya. Untuk membalaskan dendammu. Aku ingin darah dibalas darah. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Pangeran D, Komandan Xiao telah memerintahkan. Besok kau akan dieksekusi dengan hukuman mati perlahan. The film was translated and narrated by M. Media. Nancy. Ting Feng, Xiao Feng dia membawa ayah pergi. Besok dia akan dieksekusi dengan irisan lambat. Apa yang kita lakukan? Aku akan pergi dan menukar diriku dengan ayah. Aku akan pergi. Aku tidak bisa melihat ayah menderita. Nancy, kau tidak boleh pergi. Ini adalah konspirasi Xiao Feng. Dia ingin memancingmu keluar untuk berurusan denganku. Kalau begitu aku tidak bisa hanya berdiri dan melihat ayah menderita. Nancy, percayalah padaku. Aku sudah menyusun rencana penyelamatan. Jika kau pergi, segalanya akan memburuk. Tapi, Tidak ada tapi. Sekarang, kau hanya perlu memastikan keselamatanmu sendiri. Sisanya, serahkan padaku. Semuanya. Aku merasa terhormat. Telah mendapatkan segel giok kekaisaran. Hari-hari berikutnya, jika aku naik tahta, aku pasti akan melindungi rakyat kota Bayfen. Untuk hidup dan bekerja dalam damai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Ini, mantan pangeran dari dinasti sebelumnya, tidak bekerja untuk rakyat. Dan bahkan membiarkan Putri Lun Shuo membunuh putriku sendiri. Hari ini, aku akan bertindak atas nama langit. Seseorang datang. Eksekusi dia. Berhenti. Hadirin sekalian, silakan lihat semuanya.
Komandan Anda yang terhormat. Apa yang dia pegang di tangannya? Palsu. Xiao Feng. Bukan hanya panglima perang yang ambisius, tapi juga seorang anggojo dengan darah di tangannya. Kau menyalahgunakan kekuasaanmu untuk menindas rakyat, bahkan berkolusi dengan musuh asing, berniat menggulingkan negara. Ini adalah bukti yang telah kukumpulkan. Setiap satu cukup untuk membuktikan kejahatannya, mengelapkan, membengkokkan hukum, dan mengabaikan nyawa manusia. Dia adalah tiran sejati. Xiao Feng. Antara kau dan aku, sudah waktunya untuk penyelesaian. Gue The Ting film Feng. was translated and Seharusnya narrated by aku M Media. membunuhmu seperti aku membunuh orang tuamu. Membunuhmu juga. Tapi, belum terlambat sekarang. Itu kau. Marsekal muda, maafkan aku. Aku dulu disiksa. Jika Xiao Feng tidak menyelamatkanku, aku tahu kau orang baik. Tapi aku harus membalas budi penyelamat hidup. Aku hanya menyalahkan diriku sendiri karena tidak mengenal orang dengan baik. Xiao Feng. Apa kau pikir aku takut padamu? Dengan bantuannya, kau menjebak orang tuaku saat itu, menyebabkan keluargaku hancur. The film was translated and narrated by Aku akan M membuatmu Media. membayar dengan darah. Dulu, aku menyalahkan diriku sendiri karena saat berhati lembut dan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, bagaimana mungkin kau berdiri di sini dan berteriak padaku? Diam. Kau menjebak orang baik demi keinginan egoismu sendiri. Hari ini, aku akan bertindak atas nama surga. King Fen, kau adalah marsekal muda yang aku bina. Hari ini, jika kau bersedia tunduk padaku, aku akan tidak menuntutmu karena membunuh Xiao Jingji. Mulai sekarang, kau dan aku akan berbagi kota Beifen. Bukankah itu bagus? Kau bermimpi. 3 tahun ini, aku telah menganggap musuh sebagai ayahku. Hari ini adalah hari kematianmu. Bagus. Karena kau menolak tawaran baik hanya untuk minum hukuman. Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak sopan. Berhenti. Ting Feng dalam bahaya. Aku akan menyelamatkannya. Urus Putri. Jangan biarkan dia kabur. Kenapa terburu-buru? Ajudan yang berkata, setelah Gu Tingfang mati, putri ini akan menjadi mainan saudara-saudara kita. Aku bertanya-tanya, di mana Marsekal muda Gul menyinggung ajudan yang sampai menderita balas dendam seperti itu. Sayang sekali Marsekal muda adalah orang baik. Aku dengar, ajudan yang punya penyelamat hidup bernama Xiao Feng. Sayang sekali Marsekal muda itu. Jangan bicara lagi. Awasi baik-baik. Baiklah. Ajudan yang ternyata mengkhianati kita. Tidak heran Xiao Feng tahu urusan kita. Begitu baik. Dan bisa menangkap ayahku tanpa tindakan pencegahan apapun. Gu Tingfeng, kamu harus bertahan. Kamu harus bertahan. Hentikan kalian semua. Jinakse, berikan stempel giok itu padaku. Xiao Feng, jika kamu melangkah 1 langkah lagi ke depan, aku akan segera menghancurkannya. Tidak, Putri. Jika kau memberiku stempel giok itu, aku akan membebaskan ayahmu. Dah. Semua hal yang kita lakukan sebelumnya, kita anggap impas. Bagaimana? Berikan stempel giok itu padaku sekarang. Berikan padaku. Xiao Feng, kamu tidak benar-benar berpikir bahwa jika kamu mendapatkan stempel giok, kamu bisa menjadi kaisar buka. Dinasti Qing sudah lama runtuh. Baik ayahku maupun aku, para bangsawan Sa, ingin menjadi kaisar. Apa gunanya kamu menjadi kaisar? The film Dunia was masa depan. translated and Pasti milik narrated by rakyat. M Media. Kamu sedang bermimpi. Bunuh dia.
Nancy. 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 Jangan takut. Aku akan membawamu ke dokter segera. Kau akan baik-baik saja. Ting Feng. Apakah aku akan mati? Tidak, kau tidak akan. Jangan bicara omong kosong. Kau akan baik-baik saja. Tolong aku. Jaga ayah baik-baik. Nancy. 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 Gu Tingfeng. Kau memenangkan dunia. Tapi kehilangan kecantikanmu. Kau tidak menang. Marsekal muda gue, kau sudah berjaga lama. Kau perlu istirahat. Kondisi Nona Jing sementara stabil. Tapi perlu observasi lebih lanjut. Aku tidak lelah. Aku ingin menunggu Nancy bangun. The film was translated and narrated by M Media. Nancy. Jika harga kemenangan adalah kehilanganmu, maka aku lebih baik mati bersamamu. Nancy, kau harus bangun. Aku belum membawamu melihat itu, pemandangan yang kita sepakati untuk dilihat bersama. Aku belum memberimu pernikahan yang lengkap. Kau tidak bisa meninggalkanku begitu saja. Tingfen. Pangeran. Aku minta maaf. Bangkitlah lagi. Aku percaya. Nancy pasti tidak ingin melihatmu seperti ini. Jika bukan karenaku, Nancy tidak akan seperti ini. Selama ini, Nancy adalah gadis dengan idenya sendiri. Dia berbeda dari gadis lain manapun. Idenya adalah maju dan mundur bersamamu. Ini adalah pemikirannya. Itu juga pilihannya. Kau dan aku seharusnya menghormatinya. Nancy. Nancy. Kau akhirnya bangun. Ting Feng. Aku belum mati. Aku sebenarnya masih hidup. Dokter bilang, kau tertembak. Alasan mengapa tidak terjadi apa-apa adalah karena kau berbeda dari orang biasa. Hatimu tumbuh di sisi kanan. Jadi begitu. Nenek, apakah kamu yang melindungiku? Begitulah situasinya. Ngomong-ngomong, Tingfen, kau dan Nancy telah mengalami begitu banyak kesulitan. Akhirnya, setelah penderitaan datang kebahagiaan. Aku pikir, sudah waktunya untuk mengadakan pernikahan yang megah dan mewah untukmu. Terima kasih pangeran telah mewujudkannya. Namun, aku juga meminta pangeran untuk membantuku merahasiakannya dari Nancy untuk saat ini. Aku ingin memberinya pernikahan yang tak terlupakan. Baiklah, Kamar tidur Jin Nancy. Nancy. Jin Nancy. Apakah kau bersedia menikah denganku? aku tidak setuju.
Ayah, The film was translated and narrated Kenapa, by Ayah? the media. bukankah ayah bilang sebelumnya? Aku dan Ting Feng ditakdirkan bersama sejak kecil. Kenapa ayah tiba-tiba tidak setuju lagi? Pangeran, bukankah Anda berjanji padaku beberapa hari yang lalu untuk membiarkanku memberi Nangsi pernikahan yang tak terlupakan? Anak bodoh. Meskipun kau adalah Marsekal muda, tapi Nangsi kita, bagaimanapun juga adalah seorang putri. Aku harap pernikahanmu akan tetap mengikuti adat istiadat leluhur kita. Kamu membuatku takut setengah mati. Nangsi, aku pasti akan punya tandu 8 orang untuk menikahimu. Tunggu aku. Nangsi, kamu sangat cantik. Aku akhirnya menikahimu.